Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih teman-teman semua, kembali lagi di channel saya teman-teman ya, Andre Farm teman-teman tentunya ya. Nah, buat teman-teman ini yang bingung beternak sapi mau sistem apa nih ya, mau breeding atau fattening teman-teman ya, penggemukan teman-teman ya. Mungkin ada yang masih bingung gitu teman-teman ya, lebih enak yang mana sih gitu ya, lebih mudah yang mana sih antara breeding dan fattening atau penggemukan, pengembang biakan atau penggemukan teman-teman ya. Kalau bagi saya pribadi yang sudah mencoba juga teman-teman ya, ini kan kita ada dua pengaplikasian. Di sini ada bak, sini khusus nih kemarin itu untuk penggemukan teman-teman, sebagai percontohan, dan penggemukan itu juga dari sapi kita sendiri teman-teman ya. Di satu sisi kita juga ada breeding, nah itu kita coba teman-teman. Nah, buat teman-teman mungkin yang mempunyai dana pas-pasan atau dana yang kurang cukup gitulah ya, lebih baik sih saran dari saya, breeding adalah pilihan yang tepat teman-teman ya. Seperti ini teman-teman ya, breeding adalah pilihan tepat. Kenapa saya bilang pilihan tepat? Karena bila kita mempunyai uang 20 juta, kita cukup beli indukan, pakannya kita cari, pakannya dari Tuhan, itu tinggal kita beri teman-teman ya. Kita cari di sekitar alam kita gitu, di sekitar lingkungan kita, itu pasti dapat. Karena jika kita breeding itu hanya memerlukan rumput teman-teman ya, kita cukup los, kita beri pakan rumput itu sebanyak-banyaknya teman-teman ya. Jadi kalau di penggemukan kita kan butuh yang namanya asupan gizi-gizi yang cukup untuk sapi itu agar cepat berkembang badannya teman-teman ya, pertumbuhannya teman-teman. Akan tetapi beda sekali dengan breeding ini teman-teman. Kalau breeding cukup makannya yang cukup, maka sapi itu akan gemuk dengan sendirinya teman-teman ya. Contohnya ini sudah ada di kita, dan kemarin kita sempat melakukan juga yang namanya fattening atau penggemukan, dan kita jos di rumput, hasilnya kurang maksimal teman-teman ya. Kebetulan dari dana kita juga masih kurang ya, itu menjadi satu kelemahan juga buat kita jika ingin melakukan fattening atau penggemukan teman-teman. Jadi belum kita tambah dengan ampas ya. Dan kalau untuk putaran sih, putaran keuangan atau hasilnya teman-teman ya, antara breeding dan fattening itu tinggal tergantung dari modal teman-teman. Kalau sesama modal 100 juta, mungkin di dalam, misalkan kita beli induk harga 20, sudah hamil, itu juga putaran keuntungannya lebih cepat teman-teman ketimbang penggemukan yang beli kita harga 15, kita gemukan aku sampai harga 25, 10 juta satu ekornya. Disitulah kita kali-kalikan teman-teman, lebih enak mana, lebih untung mana. Kalau saya sih lebih seneng, lebih suka ke breeding ini teman-teman ya. Tidak repot teman-teman, tidak ada repot-repotnya, dan sangat mudah. Cukup sapi dimandiin, kandang dibersihin, pakan cukup teman-teman ya, pakan kita los. Mudah-mudahan ya seperti ini, bulat-bulat, belenuk-belenuk teman-teman ya. Kebetulan kita tidak ada jantan di kandang kita ini. Kemarin ini beranak betina juga teman-teman ya, berjenis kelamin betina, dan jenisnya sendiri Brahman teman-teman, Brahman cross. Alhamdulillah dalam keadaan sehat, dan ini induknya ya, jadi masih keadaan lumayan gemuk karena makan kita los teman-teman ya. Dan ini tulang satu nih teman-teman, seperti yang saya jelaskan di video saya. Kalau tulang satu itu sulit untuk gemuk, kalau makan tidak kita los, ini bisa tulang semua nih teman-teman ya. Beda dengan
sapi-sapi kita yang dua ini teman-teman. Nah, jadi yang untuk teman-teman yang bingung ingin beternak itu sistemnya apa, breeding atau fattening atau penggemukan nih teman-teman, itu tinggal dana dari teman-teman sendiri bagaimana. Kalau penggemukan mungkin hanya dapatnya 1 ekor, kita nunggunya selama 6 bulan, paling untung di angka 5 juta teman-teman ya, 5 juta ataupun 6-7 jutaan gitu. Tapi kalau di breeding kita beli induk hamil satu ya, kita katakan 6 bulan melahirkan, kita juga bisa untung mungkin lebih, bisa 10 juta teman-teman ya, karena udah beli 1 jadi 2 teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi itu pilihan di masing-masing teman-teman semua. Kalau saya hobinya di breeding ya saya di breeding turunnya gitu, karena pengalaman dari saya lebih ke breeding teman-teman ketimbang fattening ya. Misal seperti ini aja teman-teman, ini ya, ini kalau sekitar 13 paling rendahnya kita bilang teman-teman, ini sudah laku teman-teman. Mungkin kalau kita angin-angin secara pelan-pelan 15 juga lewat ya. Jadi seperti ini juga, ini dalam keadaan hamil muda teman-teman, mungkin 20 juga laku gitulah. Dan kalau 20 kita rawat ini sekitar 5 bulan atau 6 bulan lagi, mungkin sudah harga 25. Itu masih baru melahirkan teman-teman ya, belum lagi kita besarkan dari anakannya. Sementara kalau penggemukan misalkan seperti ini, kita beli harga 13, kita nunggu 6 bulan paling hanya 20. Itu pun kita harus momennya pas teman-temannya, saat mengeluarkan sapi itu, saat menjual sapi itu harus di momen Idul Adha. Sementara kalau betina kita nggak nunggu momen teman-teman. Kalau di breeding kita nggak nunggu momen, mau anaknya cewek cowok begitu sudah laku kita jual ya kita jual gitu loh, nggak mesti nunggu momen seperti di fattening teman-teman gitu ya. Jadi kembali lagi kepada teman-teman ini, mau pilih mana, penggemukan atau breeding gitu ya. Kalau saya sih di breeding saya rasa lebih cocok, karena 1 kali modal untuk seterusnya. Nah, kalau untuk fattening ini kan setiap kita ingin melakukan ternak itu ya, fattening ini kita bongkar ya harus belanja lagi. Jadi putaran uangnya itu harus, mengendalikan uang itu harus tepat teman-teman ya. Lain dengan kita breeding teman-teman ya, 1 kali modal 20 juta udah untuk seterusnya, dan kandang bisa penuh. Sangat berbeda jauh dengan fattening teman-teman ya. Oke, jadi demikian dulu video dari saya teman-teman ya, dan sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.